belum bisa hadir di tengah-tengah kita, insya Allah minggu depan bisa hadir di tengah kita, amin. Juga kepada Maha Guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang sedang melaksanakan umroh, kita doain bareng-bareng yang kencang, amin ya. Biar Allah berikan sehat afiat, panjang umur, berkah hidupnya, balik ke tengah-tengah kita, amin ya Rabbal Alamin. Bisa istiqomah setiap malam minggu dan malam-malam lainnya di Majlis Ta'lim Nurul Mustafa. Akhir al-Mahabub Habib Abu Bakar bin Husain al-Idrus, Habib Syauqi Al-Habsyi, Habib Muhdar Al-Habsyi, juga banyak banget yang hadir nih. Habib, alhamdulillah, Habib Alwi bin Ahmad Assegaf, dan banyak yang lain para habaib, Ustadz, para asatidz, insyaallah banyak juga, Ustadz Muhyiddin ya, Al-Batawi, Al-Sundawi, Ustadz Abdul Razak Al-Batawi, ada Ustadz Hafiz Al-Bantani. Wah, ngeri nih Al-Bantani nih. Ada Ustadz Anwar Al-Bantani Al-Gancengi, yang Al-Jawi juga, yang punya bini 7 nih. Ini Ustadz Anwar nih, jangan macam-macam lu nih. Al-Gancengi, bukan, wah lu mau pikiran ngaco nih. Gancang apa gancang sih Ustadz? Daerah Gancang tinggalnya nih. Ya, beliau berguru dengan para habaib, Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Ganceng. Ya. Di Banten juga beliau belajar. Jadi kita kudu tahu ya, kalau Al-Habib Muhdar Al-Habsyi At-Tarimi Hadrami, beliau dari Tarim. Al-Sundani dari Sunda, Al-Bantani dari Sunda. Kalau saya dari Al-Condeti ya. Jadi alhamdulillah. Ngaji jangan tegang-tegang, bismillah, takbir, sallu ala nabi. Udara dingin begini biasanya pada mules perut nih biasanya nih. Anginnya kencang, Beb. Anginnya kencang. Ya, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang susah Allah angkat susahnya. Yang duitnya meriang kagak meriang-meriang dompetnya, mudah-mudahan. Ya Rabbal Alamin. Tadi Ustaz Muhyiddin bilang katanya dalam hadis dalam kitab beliau Abi Abdullah Nasruddiniyah, kita disuruh banyak istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, satu cerita ya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau di kota Irak, tahu-tahu hatinya tergerak pengen ziarah ke kota sebelah, tapi nggak tahu nih, perasaan pengen jalan-jalan dah, safari dakwah pokoknya jalan dah ke kota sebelahnya. Ketika perjalanan, singkat cerita, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu warda, beliau sampai kampung sebelah, kota sebelah itu malam maghrib, salat maghrib di masjid, i'tikaf di masjid sampai isya di masjid. Kemudian ketika beliau keluar masjid bingung mau kemana, terus masuk lagi ke masjid ya, karena memang dari rumah beliau mau safari dakwah ya, gak ada tujuan, mau ke kota sebelah aja. Sampai sana isya selesai berjamaah, beliau mau mabit, tinggal nginep di masjid. Tapi kata marbot kagak boleh, jangan wahai syekh ya, karena memang Imam Ahmad bin Hambal ini ya, dulu kagak di media sosial, gak di Instagram, YouTube, Facebook dan segala macamnya ya, jadi marbot masjid gak kenal nih ame ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Diusir sama marbotnya, nggak boleh, wahai syekh. Kalau orang dulu syekh itu orang tua, bisa juga dipanggil guru. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, beliau bingung mau kemana. Tahu-tahu ada anak muda manggil-manggil, wahai syekh, sini. Imam Ahmad bin Hambal sampai dengan anak muda. Kemudian ditanya, wahai syekh, antum mau kemana? Dia bilang, saya nggak tahu, saya dari kota sebelah mau ke kampung ini, mau dakwah, tapi nggak tahu nih udah malam mau tinggal di mana. Kata si anak muda, ayo syekh, tinggal di rumah saya aja. Ketika masuk ke rumah ini anak muda, dilihat di atas ada tulisan
roti, menjual roti. Jadi ini anak muda setiap harinya dia bikin adonan roti dijual setiap harinya. Ketika masuk ya, Imam Ahmad bin Hambal ke dalam, terus lihat anak muda mulutnya komat kamit lagi bikin teh manis, lagi bikin adonan roti. Ini anak muda mulutnya apa? Komat kamit. Ketika komat kamit, Imam Ahmad lihat ini anak muda kok setiap dari gerakannya dilihat mulutnya selalu komat kamit. Bikin teh manis, baca mulutnya komat kamit. Taruh, wahai Syekh silakan diminum. Kemudian anak muda balik ke mejanya lagi, dia bikin adonan roti. Ketika selesai rotinya disuguhin kepada Syekh, wahai Syekh ini roti makanlah. Kata Imam Ahmad, dibilang wahai anak muda, saya lihat kamu dari tadi mulutnya nggak pernah diam, selalu komat kamit. Apa yang kamu baca? Wahai Syekh, setiap hari, setiap saya gerakan, saya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Imam Ahmad yang ulama besar, beliau alim, ahli ibadah, ahli ilm. Dia tanya, wahai anak muda, kamu dapat apa dari baca istighfar banyak-banyak? Dapat apa dari baca selawat banyak-banyak? Apa kata si anak muda? Wahai Syekh, semua yang saya mau, duit saya, keluarga, kendaraan mobil, motor, rumah, segala macam tempat usaha, saya sudah dapat wahai Syekh. Terus apa yang kamu belum dapat? Kata dia anak muda, saya pernah dengar ada Imam Ahmad bin Hambal tinggal di kota sebelah, ulama besar, orang alim. Tapi saya mau ke sana enggak ada waktu terus dan enggak bisa terus. Apa kata Imam Ahmad? Wahai anak muda, saya Imam Ahmad bin Hambal. Berkat kamu istighfar, berkat kamu salawat, maka Allah kirimkan saya ke depan kamu wahai anak muda. Sallallahu ala Muhammad. Jadi ini ternyata Imam Ahmad bin Hambal, beliau bersafari dakwah ke kota sebelah karena gerakan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat anak muda baca istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baca istighfar ini dan selawat kepada Rasulullah itu bisa mendatangkan berkah yang kita tidak sangka-sangka datangnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikrin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang dia selalu banyak baca istighfar, maka Allah akan hilangkan kesumpakannya, amin. Allah mudahkan segala kesulitannya, amin. Dan Allah berikan rezeki yang luas yang banyak yang dia tidak sangka datang darinya, amin ya rabbal alamin. Rabbi farfala bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.